Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya. Izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Iputu Bramandadi Putra, NIM 24115310002 dari Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Jawa Kuno. Baik, saya akan menjelaskan mengenai masalah ekonomi yang sering terjadi di masyarakat, yaitu mengenai kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi yang dimana individu atau kelompok masyarakat tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kemiskinan sering diukur berdasarkan pendapatan per kapita yang lebih rendah dari garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi internasional. Jenis-jenis kemiskinan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan absolut, yang dimana terjadi ketika individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Garis kemiskinan ini bersifat tetap dan tidak berubah berdasarkan wilayahnya. Yang kedua itu adalah kemiskinan relatif. Terjadi ketika seseorang atau kelompok tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk hidup dengan standar yang setara dengan rata-rata masyarakat di sekitarnya. Meskipun mereka mungkin dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, kemiskinan relatif ini bersifat kontekstual dan tergantung pada kondisi sosial ekonomi di suatu tempat. Penyebab kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan, yaitu yang pertama, faktor ekonomi. Ketidakmerataan distribusi kekayaan dan pendapatan seringkali menjadi penyebab utama kemiskinan. Ketimpangan ekonomi dapat memperburuk kondisi masyarakat yang sudah miskin dan menghambat upaya mereka untuk keluar dari kemiskinan. Yang kedua itu ada keterbatasan akses terhadap pendidikan. Pendidikan adalah salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat yang kurang berpendidikan atau tidak memiliki keterampilan yang memadai sering kali kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang ketiga itu adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Ketika lapangan pekerjaan terbatas, tingkat pengangguran juga meningkat dan banyak individu yang tidak memiliki pendapatan yang tetap yang menyebabkan mereka terlibat dalam kemiskinan. Yang keempat itu adalah faktor kesehatan, di mana masalah kesehatan yang serius atau biaya pengobatan yang tinggi dapat menyebabkan seseorang kehilangan manfaat untuk bekerja sehingga semakin memperburuk keadaan ekonomi mereka. Yang kelima itu ada ketidakstabilan sosial dan politik. Konflik, perang, atau tidak kestabilan politik dapat merusak struktur ekonomi suatu negara dan memperburuk kemiskinan, terutama bagi masyarakat yang sudah rentan. Yang keenam itu adalah lingkungan alam. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kekeringan dapat menghancurkan infrastruktur dan sumber daya ekonomi yang mengakibatkan banyak orang jatuh ke dalam kemiskinan. Dampak kemiskinan memiliki berbagai dampak negatif baik bagi individu, keluarga maupun masyarakat secara keseluruhan. Yang pertama itu kesehatan buruk, di mana masyarakat miskin cenderung memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan yang menyebabkan mereka lebih rentan terhadap penyakit dan kurangnya perawatan medis yang memadai. Yang kedua itu pendidikan yang terbatas. Anak-anak dari keluarga miskin sering tidak dapat mengakses pendidikan berkualitas yang membatasi kemampuan mereka untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga di masa depan. Yang ketiga itu ada potensi ekonomi, yang dimana ketika sebagian besar populasi hidup dalam kemiskinan, potensi ekonomi suatu negara tidak dapat berkembang secara optimal karena banyak orang yang tidak berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan ekonomi produktif. Yang keempat itu ada tingkat kejahatan meningkat. Dalam banyak kasus, kemiskinan dapat meningkatkan tingkat kejahatan dan ketegangan dengan sosial karena orang yang kesulitan ekonomi mungkin terpaksa untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal untuk bertahan hidup. Upaya untuk mengatasi kemiskinan berikut beberapa yang dapat dilakukan mengatasi kemiskinan. Yang pertama, peningkatan akses pendidikan, yang dimana pemerintahan perlu meningkatkan kualitas dan akses pendidikan bagi masyarakat miskin agar mereka dapat memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja dan meningkat taraf hidup mereka. Yang kedua itu ada penyediaan lapangan, yang dimana menciptakan lapangan pekerjaan cukup dan memastikan pekerjaan tersebut memberi upah yang layak adalah langkah penting untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Yang ketiga itu adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang mana program pemberdayaan ekonomi yang mengarah pada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat seperti melalui pelatihan keterampilan atau dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah
dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi. Sistem perlindungan sosial menyediakan jaringan pengamanan sosial bagi kelompok miskin seperti bantuan tunai, subsidi pangan, dan akses kesehatan gratis atau terjangkau dapat membantu mereka bertahan dalam situasi sulit. Kebijakan ekonomi yang inklusif, pemerintah harus membuat kebijakan yang mendukung pemerataan ekonomi, misalnya seperti mendistribusikan sumber daya secara adil dan memperhatikan kebutuhan masyarakat miskin. Dan dapat saya simpulkan, kemiskinan adalah masalah ekonomi yang kompleks dan dapat terjadi akibat berbagai faktor. Solusi untuk mengatasi kemiskinan membutuhkan pendekatan yang komprehensif, mencakup kebijakan ekonomi yang inklusif, meningkatkan akses pendidikan, menciptakan lapangan kerja, dan penyediaan perlindungan sosial yang memadai. Dengan upaya dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kemiskinan dapat dikurangi dengan kualitas hidup masyarakat yang dapat meningkat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dari segi pengucapan atau kalimat secara tidak sengaja maupun sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih.